Dinamika pelanggaran hukum terbagi menjadi 3 subtema. Yang pertama, berbagai pelanggaran hukum. Yang kedua, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Dan yang ketiga adalah partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. 1. Berbagai pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum disebabkan oleh 2 hal, yaitu pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. A. Dalam lingkungan keluarga diantaranya 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. 3. Ibadah tidak tepat waktu. 4. Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. 5. Nonton TV sampai larut malam. 6. Bangun kesiangan. B. Dalam lingkungan sekolah diantaranya 1. Mencontek ketika ulangan. 2. Datang ke sekolah terlambat. 3. Bolos mengikuti pelajaran. 4. Tidak memperhatikan penjelasan guru. 5. Berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. C. Dalam lingkungan masyarakat, diantaranya 1. Mangkir dari tugas ronda malam. 2. Tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. 3. Main hakim sendiri. 4. Mengkonsumsi obat-obat terlarang. 5. Melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. 6. Melakukan perjudian. 7. Membuang sampah sembarangan. D. Dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya 1. Tidak memiliki KTP. 2. Tidak memiliki SIM. 3. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 4. Melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. 5. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. 6. Tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum. 7. Merusak fasilitas negara dengan sengaja. 2. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama, sanksi hukum. Yang kedua, sanksi agama. Yang ketiga, sanksi sosial. Dan yang keempat, sanksi adat. Sanksi hukum terbagi menjadi 2, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok contohnya adalah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Kemudian ada hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu. Kemudian ada pengumuman keputusan hakim. Lanjut ada sanksi agama, hukuman takzir atau peringatan. Jenis-jenis sanksi dalam hukum Islam, yaitu contohnya hukum bunuh, hukum potong bagi pencuri, hukum pengasingan, hukum denda, dan hukum peringatan. Sanksi sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat pada umumnya meliputi 1. Teguran. 2. Cemoohan. 3. Sidang oleh tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat. 4. Denda. 5. Dikucilkan. Sanksi adat, tindakan-tindakan reaksi atau koreksi adat. Misalnya 1. Pengganti kerugian non-material dalam berbagai rupa seperti paksaan menikah dengan gadis yang telah dicemarkan. 2. Pembayaran uang adat kepada orang yang terkena berupa benda sakti selaku pengganti kerugian rohani. 3. Selamatan korban untuk membersihkan masyarakat dari kotoran gaib. 4. Penutup malu, permintaan maaf. 5. Berbagai rupa pidana badan sampai pada pidana mati. 6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum.
Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Jadi, selain masyarakat, pemerintah pun juga harus sadar hukum. Maka tercapailah ketentraman dan ketertiban itu. Untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi, maka di Indonesia telah ada berbagai macam pengadilan. Dari yang mengadili masyarakat sampai dengan pemerintah dan para pejabat.